Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berapa tinggi langit? Berapa kedalaman bumi? Ketika muda, dia berfantasi bisa bepergian dengan bebas melalui gunung dan sungai. Dia sekarang mencapainya, namun dia memperhatikan bahwa dunia ini luas dan surga sangat besar. Mereka lebih besar dari yang dia bayangkan, jadi dia masih bermimpi tentang langit dan bumi. Dunia ini masih memiliki alam yang lebih tinggi. Tempat macam apa itu? Apakah itu tempat di mana para dewa tinggal? Shi Hao mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada pagoda kecil itu, tetapi yang dia terima hanyalah kesunyian. Dia kemudian bertanya kepada Dewa Willow, dan apa yang dia terima sebagai balasannya hanyalah menggelengkan kepala. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pihak lain merasakan semacam perasaan yang tak tertahankan. Apa yang terjadi dengan wilayah gurun? Ketika alam yang lebih tinggi diangkat, mengapa pagoda kecil dan Dewa Willow merespons seperti ini? Hei, pagoda kecil, retakan spasial telah terjadi beberapa kali, dan cahayanya agak menyilaukan. Tidakkah menurutmu kita harus pergi ke sana dan mengumpulkan beberapa materi ilahi? Mengapa kita tidak pergi dan menaklukkannya? Shi Hao tanpa berpikir berkata. Pagoda kecil itu tidak memperhatikannya. Itu berkedip dengan cahaya saat tergantung di rambutnya, merasakan aura di atas langit. Dewa Willow, apakah kamu seorang kakak perempuan, atau haruskah aku memanggilmu paman? Shi Hao terus banyak bicara. Dia tidak tahu dari sosok kabur dan tidak punya pilihan. Dia tidak bisa melihat penampilan aslinya, dan ketika berbicara, itu selalu melalui kehendak ilahi. Dia tidak bisa membedakannya melalui suara. Dewa Willow tidak menjawab, hanya menyuruhnya meninggalkan pengawal dan cepat pergi. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Pada saat yang sama, Kong Qiuqi disuruh melakukan persiapan. Aku benar-benar tidak mau pergi begitu saja seperti ini. Bahkan tidak bisa mendapatkan imbalan apapun. Membantu makhluk peringkat surgawi ini menghindari bahaya kali ini tidak sepadan sama sekali. Shi Hao bergumam, sifat nakal jahatnya sekali lagi muncul ke permukaan. Tentu saja, yang paling bingung adalah Secon Baldi. Rencana awalnya adalah untuk memperbaiki formasi, bertindak sombong sebentar, dan kemudian dengan santai mengunjungi Menglan. Pada akhirnya, dia disuruh pergi. Menglan, kapan kamu keluar? Kong Qiuqi mondar-mandir, tampak bingung apa yang harus dilakukan. Dia awalnya telanjang dan tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, jadi dia tidak ingin bertemu dengan wanita cantik dari masa lalu. Namun, dengan bantuan Dewa Willow, ia mampu memulihkan penampilan sebelumnya. Dia ingin bertemu kembali dengannya setelah berpisah selama bertahun-tahun. Sekarang dia berdiri di gunung ilahi surgawi lagi, perasaannya ada di mana-mana. Seolah-olah ada semacam respons, seberkas cahaya ilahi mengalir ke langit dari pegunungan belakang. Itu membawa kabut tebal yang menyebar dengan cepat. Kemudian, tangisan ringan terdengar, mirip dengan tangisan burung phoenix dari surga ke-9. Yi, Menglan datang. Yun Changhai tercengang. Pada saat yang sama, beberapa tetua dari klan berpengaruh juga menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita ini sangat anggun dan cantik saat itu, orang yang dikejar dengan penuh semangat di generasinya. Bahkan sosok sekuat Master Klan Golden Peng Race Jin Luantian memperhatikan pegunungan belakang dengan penuh perhatian. Pupil emasnya berputar dengan cahaya ilahi yang dalam, seolah-olah sedikit vitalitas dipulihkan di dalam diri mereka. Tetua ras Hou bahkan berubah menjadi bentuk manusianya, tidak lagi menunjukkan bentuk aslinya. Ketika dia melihat orang lain melihat ke arahnya, dia tidak merasa malu sedikit pun. Sebaliknya, dia tertawa beberapa kali.
kakek, mengapa aku merasa kamu menjadi lebih muda? Hou Tian mengejek. Bocah kecil, tetap di samping dan diam. Aku hanya ingin melihat seorang teman lama. Kembalilah dan jangan bicara omong kosong. Hou tua mengancam. Santai. Ketika saatnya tiba, beri aku sebotol anggur ilahi. Ketika saya melihat nenek, saya pasti akan melupakan semuanya. Hou Tian mencibir. Bajingan kecil. Master Klan Hou Reis menatapnya. Salah, bajingan kecil, Hou, itu. Hou Tian mengoreksi. Garis cahaya pelangi terbang, dan pakaian wanita bisa terlihat. Itu berkibar dengan bebas saat wanita itu berjalan di atas jembatan pelangi. Dia menatap Kong Qiuji dengan linglung. Kamu sebaiknya pergi. Dewa Willow angkat bicara. Kong Qiuji gemetar. Apakah Dewa Willow membantunya membuka gua kuno yang disegel di pegunungan belakang, yang memungkinkan Menglan muncul? Dia tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin. Kamu datang menemuiku. Suara wanita ini lembut, dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat cantik, tampak berusia 30 tahun. Rambutnya yang tebal dan indah digulung tinggi di atas kepalanya. Dia bermartabat dan cantik. Ketika mereka bertemu lagi, dia mengungkapkan keheranan, kesedihan, serta jenis kegembiraan. Ya, aku kembali. Suara Kong Qiuji mendung. Saya benar-benar tidak tahan dengan air mata. Bukankah reuni seharusnya menyenangkan? Apa yang harus ditangisi? Shi Hao berkata dengan lembut. Apa yang anak nakal sepertimu mengerti? Pergi dan tetap di samping. Botak kedua menunjukkan agresivitas yang langka. Dia meletakkan tangannya di kepala Shi Hao dan berjalan maju dengan langkah besar, meraih tangan Yun Menglan. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun, percaya bahwa kamu pasti akan datang mencariku suatu hari nanti. Yun Menglan menangis. Air mata mengalir di wajahnya, mengaburkan matanya. Pakar agung merak yang hebat sejak saat itu telah menimbulkan semua jenis kekacauan. Dia sekarang kembali, tua dan tanpa kultivasi apapun. Dia bertemu dengannya lagi, menemaninya ke kejauhan. Ekspresi Jin Luantian rumit, dan dia menggelengkan kepalanya. Master Klan tua Hou Reis memandang mereka dan menghela nafas. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kami semua diabaikan. Pada akhirnya, merak yang penuh kebencian masih sangat mengerikan. Mendengar pagoda kecil itu juga menghela nafas, Shi Hao menggerutu, mengungkapkan kebingungannya. Pagoda kecil itu tidak melepaskan fluktuasi suasana hatinya. Itu hanya mengatakan satu kalimat. Jika ada hari ketika bintang-bintang di langit pecah, dunia itu sendiri runtuh, dan kamu adalah satu-satunya yang tertinggal, bahkan jika kamu tidak ada bandingannya di dunia ini, kamu hanya bisa memikirkan masa lalu. Menyaksikan rambut keindahan muda memutih seperti salju dan jiwa mereka menjadi ketiadaan, melihat teman-teman jatuh seiring berjalannya waktu tanpa henti, selamanya tertidur di dalam kuburan, ketika hal-hal ini terjadi, Anda akan mendapatkan mentalitas jenis ini juga. Apa yang kamu bicarakan? Shi Hao tidak mengerti. Ketika kamu menjadi cukup kuat, akan ada hari di mana akan sulit bagimu untuk melihat seorang teman lama di dunia tanpa batas. Hanya akan ada dao besar yang kejam untuk menemanimu. Pagoda kecil itu sangat tenang. Itu melanjutkan, jika kamu tetap acuh tak acuh, maka kamu secara alami tidak akan memiliki kualifikasi untuk memahami jenis kesepian ini. Omong kosong. Shi Hao membalas. Apalagi jarinya menjentikkan pagoda kecil itu. Bisa dibilang dia cukup berani. Setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin ada orang seperti ini. Seseorang yang telah melakukan perjalanan sendirian di sepanjang sungai waktu yang tak berujung, mengingat masa lalu hanya dengan dao ilahi sebagai pendamping, kata Dewa Willow.
Ah, Dewa Willow, jangan membuatku takut. Shi Hao terkejut. Ini tidak seperti kita sedang membicarakanmu. Apa yang membuatmu begitu cemas? Pagoda kecil itu tertawa dan berkata, jika ada orang yang luar biasa seperti itu, selain aku, siapa lagi? Keyakinan dan narsisme bocah iblis itu tidak pernah dipisahkan. Ini tetap benar sejak dia masih kecil. Apakah ada obat untuk ini? Shi Hao dengan gugup bertanya. Ada, kata Dewa Willow dengan lembut. Dia melihat ke langit dan berkata, masih ada alam di atas langit. Apa? Shi Hao segera bertanya. Namun, Dewa Willow dan pagoda kecil mengabaikannya. Jelas bahwa dia masih terlalu jauh dari level seperti itu. Bahkan jika mereka memberitahunya, itu akan sia-sia karena dia tidak akan bisa mengerti. Keduanya menjadi diam dan Dewa Willow bahkan menghilang. Sambil menunggu botak kedua kembali, karena kebosanan yang ekstrim, dia berjalan menuju para tetua klan tua itu. Dia memiliki senyum yang berpikiran sederhana di wajahnya dan tampak sederhana dan jujur. Dia bertindak sopan terhadap Yun Changhai, mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengembalikan artefak magis ilahi kepada mereka. Yun Changhai tidak berani bertindak ceroboh, karena dia sudah diberitahu oleh cucunya bahwa ada keberadaan luar biasa di balik orang ini. Keberadaan ini mungkin sangat kuat hingga tingkat yang tak terduga. Ada beberapa formasi ilahi di Gunung Ilahi Surgawi, namun mereka tidak bisa memaksa keberadaan itu untuk menunjukkan dirinya. Itu agak terlalu menakutkan. Shi Hao bertindak sangat sederhana. Dia memberikan permintaan maaf, dan kemudian dia berkata bahwa dia harus mengembalikan artefak magis itu ke perlombaan surgawi sekarang. Hanya saja, kemudian, dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi setiap kali, dia tidak mengatakan apa-apa, karena agak memalukan untuk disebutkan. Teman kecil, ada apa? Jika Anda memiliki masalah, nyatakan saja. Yun Changhai dengan murah hati berkata. Dia bersedia mengambil inisiatif untuk menjadi orang yang menawarkan sesuatu, karena apa yang paling dia butuhkan ada di depan matanya. Selain itu, ada dewa tertinggi yang agung di belakang pihak lain, hanya saja ia tidak pernah mengatakan apa-apa. Formasi desaku sudah busuk semua. Kami ingin memperbaikinya, tapi kami tidak punya bahan, kata Shi Hao. Itu mudah dilakukan. Sebentar lagi, saya akan membuka perbendaharaan dan meminta beberapa orang mengirim beberapa untuk Anda pilih. Yun Changhai melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Bahan biasa saja tidak cukup. Desa kami hanya memiliki formasi terlarang yang membutuhkan bahan suci untuk diperbaiki. Shi Hao berbicara dengan sangat sedih. Yun Changhai hampir terpeleset dan jatuh ke tanah. Orang ini benar-benar seperti singa ketika dia berbicara. Tidak ada banyak materi divine bahkan di perbendaharaan mereka, atau mengapa mereka bekerja sama dengan gunung divine lainnya? Ini, material divine digunakan untuk memperbaiki formasi kuno. Kami khawatir bahwa kami mungkin tidak memiliki cukup, dan karena itu, sulit untuk memberikan. Kata Yun Changhai setelah beberapa pertimbangan. Dia takut ini mungkin sesuatu yang diinginkan dewa di belakang Shi Hao. Tidak masalah. Cukup satu dari setiap jenis. Desa kami tidak terlalu besar. Wajah Shi Hao terlalu tebal. Yun Changhai ragu-ragu sejenak. Jika itu adalah ide Dewa Agung, maka dia benar-benar tidak bisa menyinggungnya. Dia harus mendiskusikan ini dengan beberapa ras lain. Faktanya, bahkan setelah formasi diperbaiki, masih ada beberapa material divine yang tersisa. Hanya barang-barang seperti ini yang terlalu berharga, jadi siapa yang akan memberikannya? Benar saja, begitu Yun Changhai berbicara, orang-orang ini langsung menggelengkan kepala. Perlombaan peng emas khususnya mencibir terus-menerus.
Mereka benar-benar ingin menyelesaikan masalah dengan Shi Hao. Karena hal-hal mencapai tahap ini, Yun Changhai tidak punya pilihan selain mengungkapkan bahwa Shi Hao mungkin memiliki dewa tertinggi yang mendukungnya, apalagi dewa dengan status menakutkan. Para ahli peringkat surgawi yang kuat ini tersentak. Mereka sedikit tidak puas hanya menerima berita ini sekarang. Jika mereka tahu lebih awal, Peng Reis pasti tidak akan berani mengeluarkan provokasi. Wajah Yun Jinhai menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia memiliki garis keturunan setengah Peng setengah Celestial Race, jadi dia selalu bertindak arogan. Dia selalu menganggap kekalahannya dari botak kedua itu aneh, dan setelah berpikir dalam-dalam sekarang, dia merasakan gelombang ketakutan. Mata Shi Hao bergerak dan menatap orang-orang itu. Dia segera menebak apa yang mereka pikirkan, dan air liur hampir jatuh langsung dari mulutnya. Dia menggoyangkan pantatnya saat dia berlari dan berkata dengan misterius, "Semuanya, aku akan memberitahu kalian semua sebuah rahasia." Sebenarnya, ada seorang senior yang ingin meminjam beberapa materi suci. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi ketakutan. Benar saja, ini kasusnya. Inilah yang mereka semua pikirkan dalam hati. Tidak hanya ekspresi mereka yang menunjukkan keterkejutan, mereka saling memandang dengan cemas, dan mereka semua mengangguk berturut-turut. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Pada saat ini, tidak hanya ketika bocah iblis menyeka air liurnya, suara gulu juga ditransmisikan dari pagoda kecil, seolah-olah itu juga menelan. Itu tidak bisa tenang saat berada di rambut Shi Hao. "Teman kecil, berapa banyak jenis yang kamu butuhkan?" tanya Yun Changhai. "Setidaknya 10, kurasa." Shi Hao menunjuk ke depan pada materi ilahi yang dibawa setiap ras. Dia sebenarnya menginginkan satu dari setiap jenis. Mendengar kata-kata ini, penglihatan para tetua ini menjadi hitam, dan tubuh mereka mulai terasa lemah. Ini terlalu kejam. Jantung mereka mengeluarkan darah. Kupikir lebih baik kita meminjam beberapa bahan lain juga. Materi ilahi ini saja tidak cukup. Bagaimanapun, kerusakan formasi desa kami terlalu parah. Perlu renovasi total. Shi Hao berbicara dengan sangat malu-malu. Para tetua semua merasa tercekik. Mengapa mereka merasa bahwa anak muda ini sama sekali tidak baik dan jujur? Senyum malu-malu itu terlihat sangat rendah. Saat pagoda kecil dengan panik menelan air liurnya, Shi Hao mulai menyimpan barang-barang di dalam kantong surga dan bumi. Tindakannya benar-benar ganas, dengan hampir setengah dari materi ilahi diambil olehnya. Orang-orang tua ini semua melompat dengan marah ketika mereka mencoba menahan diri. Meskipun demikian, dia masih dengan malu-malu tersenyum, menggelengkan kepalanya seolah-olah dia merasa malu saat masih dengan kuat mengambil sebagian kecil dari materi. "Senior Peng Reis, keluarga besar saya ingin membuat Vive Bird Fan, tetapi kami masih kekurangan tulang simbol primordial Peng Reis bersayap emas yang hebat. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya." Shi Hao menjadi malu sekali lagi dan bertanya seolah dia sangat malu. Saat ini, Master Peng Reis Jin Luantian memiliki keinginan untuk menyeret bocah yang tersenyum sangat rendah ini dan memukul pantatnya menjadi 8 bagian. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.